Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mokhtar melempar bola panas ke bekas koleganya di MK, Mahfud MD. Akil menyebut Mahfud berada di belakang suap Pilgub Banten senilai 7,5 miliar rupiah. Namun Mahfud menepis tuduhan ini. Mahfud justru mengaku heran mengapa Akil bisa bermain di sengketa pemilu kada yang dia tangani. Jaksanya nggak fair, yang ngadilin tuh Mahfud. Itu yang saya bilang omong kosong. Iya, jelas saja KPK tidak akan nyebut Mahfud karena Mahfud yang memimpin sidang, tapi Anda yang korupsi, kan begitu. Akil Mokhtar, Mahfud MD, dua kolega yang sama-sama pernah tercatat sebagai hakim konstitusi. Keduanya pun kerap duduk bersama. Mahfud dan Akil memang bagian penting sejarah Mahkamah Konstitusi. Selama menjaga benteng akhir keadilan, Mahfud dikenal sukses menyelesaikan berbagai hukum di negara ini. Mulai dari kisruh antar lembaga negara hingga sengketa pemilu kada. Sedangkan Akil terkenal usai meledaknya skandal suap pemilu kada. Akil sejatinya adalah setelah Mahfud turun dari kursi ketua MK, Akil tampil sebagai pengganti. Namun, dua kolega beda prestasi itu kini tengah berseteru. Keduanya pun saling tuding, yang satu menyerang, satunya lagi menangkis. Akil menuduh Mahfud ikut andil dalam sejumlah perkara sengketa pemilu kada. Seperti kisruh pemilihan gubernur Banten yang memenangkan Ratu Atut dan Rano Karno. Itu jaksanya nggak fair, yang ngadilin tuh Mahfud. Kenapa saya yang dituduh terima duit? Tapi nggak disebut dalam dakwaan. Majelisnya siapa? Panelnya nggak disebut. Panel hakimnya. Itu yang saya bilang omong kosong. Akil kan mengatakan begini loh, saya ini dituduh menerima suap dari Banten. Padahal majelis hakim panelnya itu dipimpin Pak Mahfud. Kenapa saya yang dituduh suap Banten? Kok Pak Mahfud tidak disebut? Kan dia mengatakan begitu. Ya, karena memang semua orang pasti berpikiran jawabannya begini. Iya, jawabannya begini. Iya, jelas saja KPK tidak akan nyebut Mahfud karena Mahfud yang memimpin sidang, tapi Anda yang korupsi. Kan begitu. Kan gampang kok. Nah, apa betul Akil itu korupsi? Itu pasti. Apa betul Mahfud itu tidak terlibat? Itu pasti. Karena KPK sudah begitu dan kepastian itu nanti akan dibuktikan. Akan dibuktikan oleh persidangan berikutnya. Nih Akil, kamu korupsi nih. Kamu tanggal sekian nih ngomong begini lewat telepon. Ini SMS-mu, ini perintah transfermu, itu nanti akan dibuktikan. Dan dari transfer itu kan sudah jelas masuk ke istrinya, perusahaan Ratu Samagat. Umpan bola panas untuk Mahfud MD dilancarkan Akil setelah jaksa membacakan dakwaan. Dalam dakwaan ini, Akil disebut-sebut menerima uang 7,5 miliar rupiah dari pihak Atut pada Pilgub Banten. Akil bertanya, bukankah yang memimpin rapat panel sengketa Pilgub Banten adalah Mahfud? Jadi mengapa Mahfud tidak ikut diseret? Mengapa hanya nama Akil saja yang ditulis dalam dakwaan jaksa? Hanya Pak Mahfud sendiri. Hanya Pak Mahfud, kan dia pemimpin. Dia ketua panelnya, dia ketua MK-nya, ya kan? Itu nanti kita akan buka pada saat proses persidangan. Oleh sebab itu jangan digeneralisir. Ya, semua ada transaksi-transaksi itu ke saya. Mahfud santai menanggapi tuduhan Akil.
Mantan Ketua MK ini mengakui memang dirinya dulu yang memutus perkara dalam sengketa Pilgub Banten. Mahfud bersama Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dan Anwar Usman, ketiganya menjadi panel penanganan sengketa untuk Pilgub Banten. Mahfud yakin keputusannya itu benar. Mahfud justru heran mengapa dirinya yang panel, Akil yang panen. Dalam kasus Pilgub Banten itu pasti ada penyuapan. Tetapi dalam vonis Pilgub Banten tidak ada penyuapan sama sekali. Karena orang itu menyuap ke orang yang bukan memutus. Dan itu pasti, itu dibuktikan oleh KPK bahwa itu tidak ada kaitannya dengan panel. Kenapa? Karena saya juga sudah diperiksa tentang itu. Hakim lain sudah diperiksa gitu. Dan KPK itu tidak bodoh ketika membuat dakwaan, tahu kalau ini tidak usah, kalau ini harus. Itu nanti buktinya tinggal aja, saya kira 2 minggu. Anda yakin sejauh ini diyakinnya berapa persen? Wah, saya kalau ada yang lebih dari 100%, saya yakin lebih dari 100% tidak akan ada kaitan dengan saya. Tudingan miring kepada Mahfud sebenarnya bukan dilancarkan Akil saja. Terpidana kasus Wisma Atlet, Muhammad Nazarudin, pernah menyatakan Mahfud melanggar kode etik Hakim Konstitusi. Ini terkait pernyataan Arsyad Sanusi pada Panja Mafia Pemilu yang menyebut Mahfud pernah menemui pihak berperkara. Arsyad merupakan mantan Hakim Konstitusi di MK. Waktu itu Bibit bersama Chandra Hamzah tengah mengajukan permohonan perkara terkait Undang-Undang KPK. Usai celotehan ini, Mahfud menyerang balik Nazar. Mantan Bendara Umum Partai Demokrat tersebut dituding pernah mencoba menyuap 1,4 miliar rupiah kepada Sekjen MK. Menurut Mahfud, Presiden Yudhoyono yang meminta agar kasus ini dibuka ke publik. Suatu hari, Saudara Nazarudin ini memanggil Sekjen MK. Sesudah ngomong gitu lalu meninggalkan 2 amplop uang. 2 amplop yang isinya belum tahu kalau uang, tetapi sudah memberikan uang itu dia pergi. Dikejar oleh Sekjen, Pak itu apa? Itu ambil saja untuk Pak Sekjen. Sejatinya masih ada kasus lain. Mahfud dituding menerima suap saat menangani sengketa Pilkada Mandailing Natal, Sumatera Utara. Irwan Hadaulai, mantan calon wakil bupati, menganggap ada indikasi suap sejak MK dipimpin Mahfud. Ketika itu Mahfud mengaku siap dipenggal apabila benar menerima suap seperti yang dituduhkan Irwan. Mahfud juga siap mengganti uang 3 miliar rupiah seperti yang dituduhkan. Jaksanya nggak fair, yang ngadilin tuh Mahfud. Itu yang saya bilang omong kosong. Iya, jelas saja KPK tidak akan nyebut Mahfud karena Mahfud yang memimpin sidang, tapi Anda yang korupsi, kan begitu.